Purnama Sidi Wonosobo, mencerahkan, inspiratif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Alhamdulillah, syukur, marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmatnya. Pada kesempatan hari ini kita dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ibu-ibu, bapak-bapak serta anak-anak sekalian yang dirahmati Allah, saya bacakan Al-Qur'an surat Ali Imran. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wasari'u ila maghfiratin mir rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ard u'iddat lil muttaqin alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra'i wal kadhiminal ghaidha wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin walladzina idza fa'alu fahishatan aw zalamu anfusahum dzakarullaha fastaghfaru lidzunubihim wa may yaghfiru dzunuba illallah wa lam yusirru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun ulaika jazaohum maghfiratun mir rabbihim wa jannatun tajri min tahtihal anharu khalidina fiha wa ni'ma ajrul 'amilin. Dan bersegeralah kalian kepada maghfirah dari Rabb kalian dan ke surga yang luasnya surga itu as-samawati wal ard, seluas langit-langit dan bumi, u'iddat lil muttaqin, yang disediakan bagi orang-orang yang bertakwa. Jemaah sekalian yang dirahmati Allah, kita telah menunaikan ibadah di bulan Ramadan, berbagai rangkaian ibadah yang endingnya adalah takwa. Ayat ini memerintahkan kepada kita untuk bersegera menuju maghfirah Allah dan juga surganya Allah. Yang surganya Allah ini disediakan bagi orang-orang yang takwa, yang dijabarkan oleh Allah Subhanahu wa taala di ayat setelahnya tentang karakteristik atau sifat-sifat dari orang yang bertakwa. yakni antara lain alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra, itu orang-orang yang mereka menafkahkan hartanya baik di waktu lapang maupun di waktu yang sempit. Ini ciri yang pertama dari orang yang takwa, kesiapsediaannya untuk senantiasa berinfak, tidak hanya ketika di waktu dia lapang, sedang banyak pendapatannya, banyak uangnya, luas rizkinya. Bahkan orang yang takwa itu ketika dalam kondisi yang sempit itu masih punya kebiasaan untuk berinfak. Maka disebutkan di sini alladzina yunfikuna fis sarra'i wad dharra. Kemudian ciri yang kedua adalah wal kadhiminal ghaidha, yaitu mereka yang mampu menahan amarahnya, mampu menahan amarah, emosi. Ini yang tidak gampang menahan emosi, kemarahan kita nggak gampang. Apalagi saya menghadapi anak-anak ini.
Ya. Yang kalau diajak sholat 1, 2, 3 kali masih belum merespon. Kalau sudah disiapkan ember dan air, lah itu baru cepat-cepat. Mudah-mudahan ya tidak kategori yang tidak bisa menahan amarah, karena proses pembelajaran. Kemudian ciri yang ketiga adalah wal afina 'anin nas, ia yang memaafkan orang lain. Kemudian di fasilat atau penghujung ayat ini Allah menyebutkan Allah mencintai orang-orang yang berbuat baik. Wallahu yuhibbul muhsinin. Saya ingin menekankan di ayat ini dengan 3 karakteristik yang saya bahasakan tadi: kebiasaan untuk berinfak, kemudian kemampuan untuk mengendalikan diri, emosi atau amarahnya, dan juga kesiapannya untuk memaafkan orang lain. Saya akan menitik beratkan pada aspek yang kedua, bagaimana mengendalikan amarah. Orang bisa mengendalikan amarah itu kalau dia bisa memiliki sifat sabar ya. Kalau punya kesabaran. Tanpa kesabaran maka mustahil orang bisa mengendalikan amarahnya. Sebab orang marah itu karena ada sesuatu yang tidak sesuai dengan keinginannya. Apa yang diidealkan, apa yang diharapkan, kenyataannya berbeda, sehingga cenderung kita menjadi emosi. Dan di sini kita memerlukan unsur kesabaran. Karena kesabaran itu maknanya luas. Bukan hanya ketika seseorang mendapatkan musibah, bencana, tapi ada berbagai aspek yang terkait dengan makna kesabaran ini. Sabar ketika seseorang melaksanakan ketaatan ya, sabar di ala ta'ah. Ketika seseorang melaksanakan ketaatan butuh kesabaran. Orang kalau nggak sabar ketika sholat maka akan cepat-cepat, buru-buru, nggak sempat berzikir, langsung pergi. Kemudian sabar ketika seorang sabar dalam menjauhi maksiat. Orang dihadapkan pada kesempatan untuk melakukan pelanggaran-pelanggaran. Kalau seorang tidak memiliki sifat sabar, maka cenderung dia melanggar apa yang sudah menjadi batas ketentuan Allah. Dan yang paling populer biasanya sabar ini memang dalam kaitannya dengan sabar ketika menghadapi musibah, ujian berupa musibah-musibah. Saya akan membacakan beberapa ayat yang terkait dengan kesabaran ini. Di antaranya firman Allah di surat Ali Imran ayat 200. Allah berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu sabiru wasabiru." Hai orang-orang yang beriman, sabarlah kamu dan sabarlah pula dalam menghadapi musuhmu. Walanabluwannakum bisyai'im minal khaufi wal ju' wa naqsim minal amwali wal anfusi was samarat wa basyiris sabirin. Sungguh akan kami uji kamu dengan suatu cobaan, yaitu ketakutan, kelaparan, dan kesulitan menghimpun harta, kematian jiwa anggota keluarganya, dan kekurangan buah-buahan. Dan bersabarlah dan besarkanlah hati orang-orang yang sabar. Wa basyiris sabirin, atau bahasa lainnya, berilah kabar gembira bagi orang-orang yang bersabar. Alladzina idza asabathum musibatun qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Yaitu orang-orang yang ketika mereka itu ditimpa suatu musibah, qalu, mereka mengatakan, inna lillahi, sesungguhnya kami ini lillahi, milik Allah, dari Allah, wa inna ilaihi raji'un, dan sesungguhnya kami ini kepada Allah akan kembali. Kemudian di surat Az-Zumar ayat 10 Allah juga berfirman, innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab.
Orang-orang yang sabar pasti diberi pahala sempurna yang tiada terhitung. Wasta'inu bis sabri was shalah innallaha ma'as sabirin. Ini perintah untuk bersabar. Al-Baqarah 153. Minta tolonglah kalian dengan kesabaran dan sholat. Sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang sabar. Nah, inilah beberapa ayat yang memerintahkan kepada kita untuk bersabar. Dan kesabaran ini merupakan syarat supaya orang bisa mengendalikan emosi, mengendalikan kemarahannya. Saya menyampaikan sebuah kisah. Di zaman tabi'in ada seorang yang tinggal di padang pasir, di kemahnya, sedang asik makan. Tiba-tiba dari kejauhan ada orang terburu-buru mendekat, menunggang kuda dan menghampirinya, mengatakan kepadanya, "Wahai Abdullah, anakmu meninggal." Kemudian orang ini kemudian mengucapkan, "Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un." Setelah itu makan lagi. Orang yang membawa berita ini yang tergopoh-gopoh menghabarkan kepadanya tentang kematian putranya, menyampaikan lagi, "Wahai Abdullah, putramu meninggal." Kemudian orang ini mengatakan, "Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un." Setelah itu makan lagi. Sampai yang ketiga ditegaskan lagi, "Demi Allah, saya melihat anakmu dibunuh orang. Orang mengeluarkan pisaunya kemudian menusuknya hingga tewas." Mungkin dikiranya nggak mendengar atau kurang paham. Ditegaskan tentang kematian putranya. Kemudian ya kembali lagi mengucapkan, "Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un." Baru orang ini, "Kok bisa kamu dengan santainya begitu, tidak ada respon? Saya pikir kamu akan membuang makanan yang sedang kamu santap, kemudian lari ke rumah untuk melihat putramu yang meninggal itu. Tapi kenapa responmu sedemikian tenangnya menghadapi berita yang menggemparkan ini?" Kemudian orang ini menyampaikan, termasuk ayat yang tadi saya bacakan, tentang bagaimana ketika seorang mendapatkan musibah, maka tuntunan Al-Quran dari surat Al-Baqarah 156 supaya mengatakan, "Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un." Inilah tuntunan Islam. Ya sudah, saya sudah melaksanakan perintah Al-Quran itu. Tapi kenapa kamu kembali makan? Saya pikir kamu akan membuang makanannya, kemudian lari dengan sekuat tenaga untuk sampai ke rumah melihat apa yang terjadi. Kemudian disampaikan, Islam juga mengajarkan kepada kita untuk tidak berlaku mubadir. Kalau saya berlaku seperti apa yang engkau angankan itu, maka saya sungguh telah melanggar aturan Islam, yakni larangan untuk berlaku mubadir. Dan mubadir itu adalah temannya setan. Nah, inilah diantara bagaimana seorang menghadapi musibah, dia masih memiliki kemampuan yang kuat mengendalikan dirinya, tidak kemudian panik, kemudian kehilangan akal dan sebagainya, tetapi dia masih dengan tenang mengikuti irama takdir Allah dengan penuh kepercayaan. Kemudian ada juga yang lain ketika ini masih zaman Rasulullah, ada sahabat yang marah kepada seorang pembantunya yang memecahkan gerabahnya.
Ini pembantunya dimarah-marahi karena memecahkan barang yang sebenarnya baru dimiliki. Gerabah yang baru dibeli kemudian pecah ini. Maka dimarah-marahi ini pembantunya. Sampai ke Rasulullah berita itu, maka Rasulullah menasihati kepada sahabat itu, kenapa mesti marah? Karena segala sesuatu itu ada ajalnya. Segala sesuatu itu ada ajalnya, ada takdirnya. Yang takdir itu mungkin bisa dibahasakan dengan masa expired, masa kadaluarsa dari barang itu. Jadi kalau sudah memang takdirnya masa expired dari piring atau gelas yang tadi dipersoalkan karena pecah kemudian marah-marah, kalau sudah ajalnya, entah siapa yang akan menjadikan pecah, ya nanti akan terjadi, akan pecah juga. Apakah karena disamber kucing, dijatuhkan anaknya, atau karena apa? Mungkin kita tuangkan air panas ternyata sentet pecah, bisa saja. Ketika itu sudah menjadi kadar takdir atau masa expired dari benda tersebut, dan masing-masing benda itu memiliki masa expired, masa kadaluarsa termasuk diri kita. Itulah ajal kita. Masing-masing punya ajal, termasuk badan kita ini. Apalagi benda-benda seperti gerabah yang kami sebutkan tadi. Ini gambaran bagaimana seorang mestinya bersikap dan bertindak mengendalikan diri, tidak marah, tidak emosi ketika ada sesuatu yang tidak sesuai dengan keinginan atau harapannya. Terkait dengan bab sabar ini, ada juga hadis yang meriwayatkan tentang seorang wanita yang terkena penyakit ayan, epilepsi ya, tapur, ayan epilepsi, yang kalau kumat itu dia tersingkap auratnya, maka mengadu kepada Rasulullah supaya mohon didoakan supaya sembuh. Ini hadis riwayat Bukhari Muslim dari Atha bin Abi Robah. Mohon kepada Rasulullah supaya mendoakan kesembuhannya yang menderita penyakit ayan atau epilepsi itu. Cuma kemudian Rasulullah menjawab, engkau memilih saya doakan kepada Allah agar sembuh penyakitnya, atau kamu mau bersabar atas penyakitnya itu dan kamu mendapatkan surga? Diberi pilihan oleh Rasulullah, pingin sembuh atau pingin surga dengan bersabar. Ya, kemudian dijawab dengan luar biasa oleh wanita ini, saya memilih surga, tapi doakan ya Rasulullah supaya tidak tersingkap auratnya ketika penyakit saya itu kambuh. Ada juga riwayat yang lain, ada salah seorang sahabat pemuda yang gagah dan kuat. Dia mau menikah, tapi sebelum menikah terjadi perang, maka dia ikut perang bersama Rasulullah. Kalau nggak salah perang Khandaq. Ikut berperang. Ini sebenarnya orang yang kuat, pemuda yang kuat, tetapi di perang itu dia kena anak panah di mata kanannya, sampai mata kanannya itu bahasa kita itu gandil-gandil gitu, udah mau coplok gitu, mau lepas, matanya mau lepas. Diperiksa oleh para sahabat yang lain, wah ini sudah nggak bisa sulit disembuhkan, mau dipotong saja sekalian. Tapi sahabat ini kemudian, tunggu dulu, saya ingin menghadap Rasulullah, saya ingin tahu apa yang akan disampaikan oleh Rasulullah tentang keadaan diri saya. Maka dibawa sahabat ini ke hadapan Rasulullah, dan nampaknya Rasulullah paham apa yang dimaui oleh sahabat ini sebenarnya. Kan dia menyampaikan, saya itu mau nikah, besok itu mau nikah, selepas ini perang ini mau nikah, tapi saya mendapatkan musibah, anak panah nyasar ke mata saya, mata kanan saya, sampai mau copot ini.
Para sahabat bilang saya harus dipotong ini matanya, harus dilepas sekalian. Tapi besok mau nikah nih, masa mau nikah manten malah matanya copot yang satu. Bagaimana ini ya Rasul? Nah, minta doakan, sebenarnya intinya minta didoakan supaya diberi kesembuhan. Kalau Rasulullah yang mendoakan kan insya Allah diijabah oleh Allah. Tapi kemudian Rasulullah memberikan jawaban yang mirip dengan wanita tadi dalam hadis riwayat Bukhari Muslim dari riwayat Atha bin Abi Rabah tentang wanita yang kena epilepsi tadi, yakni kamu pengen sembuh atau pengen surga dengan bersabar, matamu yang satu buta. Pemuda ini kemudian, ya Rasul, saya pengen sembuh, mata saya pengen sembuh, tapi ya doakan ya Rasul saya dapat surga gitu. Jadi pengen dua-duanya, pengen kesembuhan dan juga pengen didoakan supaya masuk ke surga. Ya pintarlah ya, masa udah sembuh kemudian nggak masuk surga. Minta didoakan supaya sembuh, kemudian minta didoakan juga supaya masuk surga. Saya nggak paham kelanjutannya seperti apa riwayat sahabat ini, apakah dia sembuh ataukah dia buta. Ini yang terkait dengan ayat kesabaran, di mana para sahabat menunjukkan kesabarannya. Dari saya cukupkan, kurang lebihnya maaf. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.